Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Putri Mulyasari, NIM 21042212, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari teori mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Yang kita bahas pada materi ini yaitu tentang modernitas. Konsep dasar modernitas. Yang pertama, teori. Modernitas merupakan gugusan pemikiran untuk menjelaskan fenomena modernitas atau dunia modern, kondisi sosial yang bercirikan efisiensi, kecepatan, rasionalitas formal, praktis, cepat, instan, serba uang, ketersaingan, pengalaman, dan akhirnya menjadi rasional yang berbalut rasionalitas. Menurut para ahli, menjabarkan teori modernitas. Yang pertama, menurut Marx. Marx mengutarakan modernitas ditentukan oleh ekonomi kapitalis. Yang kedua, menurut Weber. Weber mengutarakan modernitas ditentukan oleh rasionalitas formal. Jadi, secara umum, modernitas atau modernity atau kemodernan yang merujuk pada kehidupan masyarakat modern, yaitu suatu masyarakat dengan keadaan sosial yang telah mengalami perubahan dan telah berbeda dari keadaan masyarakat sebelumnya, yakni pada abad pertengahan. Selanjutnya, karakteristik modernitas. Karakter masyarakat modern adalah masyarakat industrial dan ilmiah, berdasarkan filsafat rasionalisme dan utilitarisme. Ia menolak kultur masa lalu, kultur yang tidak bisa dijangkau. Modernitas selalu membocorkan masa depan. Menurut pandangan Otway tentang modernitas atau masyarakat modern, seperti dengan dasar masyarakat yang berkarakter dinamis, selalu berubah konsep. Karakter serba cepat, instan, berpadu dengan serba rasional atau rasionalis, dan berdaya guna atau utilitarianis, yang didukung oleh teknologi atau termasuk teknologi informasi sebagai fasilitas penting masyarakat modern, telah sempurna menjadikan masyarakat. Selanjutnya, perubahan pemikiran modernitas. Yang pertama, perubahan pemikiran pada bidang pengetahuan atau revolusi pengetahuan. Yang kedua, pada bidang tata kelola ekonomi atau revolusi industri Inggris. Yang ketiga, tata kelola sosial atau revolusi Prancis. Selanjutnya, dampak modernitas. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif dari modernitas di berbagai aspek. Yang pertama, pada aspek ekonomi, yaitu perhitungan manual dapat dilakukan menggunakan program kalkulator. Dampak positif kedua, kegiatan jual beli dapat dilakukan melalui toko online. Yang ketiga, kegiatan promosi untuk bisnis dapat dilakukan melalui media sosial. Yang kedua, pada aspek komunikasi, yaitu komunikasi lebih mudah dengan kehadiran aplikasi pesan singkat atau video call dan lain-lainnya. Yang kedua, telepon rumah digantikan oleh ponsel yang memiliki praktis dan kecanggihan. Yang ketiga, dampak pada aspek pendidikan. Pada pendidikan, internet memiliki kelas online untuk belajar secara praktis dan mudah. Yang kedua, interaksi guru dan murid semakin mudah dengan kehadiran aplikasi yang berbasis pendidikan. Selanjutnya, pada aspek pekerjaan. Proses perekrutan bisa dilakukan melalui video call atau telepon. Yang kedua, proses melamar kerja dapat dilakukan melalui berbagai media sosial. Selanjutnya, pada aspek transportasi. Pengiriman barang lebih mudah dilakukan melalui ekspedisi selain kantor pos. Yang kedua, pemesanan tiket pesawat, bus, dan lainnya bisa dilakukan melalui aplikasi. Yang ketiga, tersedianya ojek online. Selanjutnya, dampak negatif dari modernitas. Yang pertama, mengikis rasa rasionalisme. Dengan masuknya pengaruh budaya asing,
dan ide-ide yang sebelumnya asing dari luar negeri, banyak masyarakat Indonesia yang terkikis rasa nasionalismenya. Yang kedua, mengakibatkan konsumerisme. Dengan mudahnya bertransaksi melalui e-commerce atau alias perdagangan elektronik, banyak masyarakat Indonesia yang terpada konsumerisme. Selanjutnya, dampak mengikis tradisi dan kebudayaan lokal. Maksudnya budaya-budaya asing membuat banyak anak muda Indonesia yang nggak peduli lagi pada tradisi dan kebudayaan lokal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa modernitas merupakan proses perubahan dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Perubahan ini bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Segalanya itu kembali lagi kepada pribadi kita dalam menyikapi modernitas atau modernisasi ini. Kalau kita mengasingkan diri dari modernitas ini, maka akan ketinggalanlah kita. Namun, itu kembali lagi pada diri kita dalam menyikapi modernitas. Jika pandai kita memilih atau memfilter mana yang berdampak baik dan mana yang berdampak buruk, maka kemodernitas ini akan mendatangkan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.